أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya, maka beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruh ke dalam jasad. Wa adina li bidzikri, dan telah mengizinkan aku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seseorang ketika dia bangun dari tidurnya, kemudian dia berwudu dan melaksanakan salat subuh berjamaah dan dia mengikuti majelis ilmu, maka ini semua izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lan tuta'a illa biiznih. Allah itu tidak ditaati kecuali dengan izinnya. Walan yu'sa illa biilmi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala dimaksiati kecuali dengan ilmunya. Tuta'u fatashkur. Dan ketika seorang dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersyukur. Wa yu'sa fataghfir. Dan ketika seorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pagi hari ini berkaitan dengan masalah as-sidq, yaitu kejujuran dan kebenaran. Sebagaimana salah seorang ulama mengatakan, manzilatun farqun bainal mu'minina wa ghairihi, yaitu sebuah kedudukan yang membedakan antara orang itu orang yang beriman atau bukan orang yang beriman. Karena sejatinya seseorang dia tidak akan pernah mungkin bisa mengatakan dirinya beriman kecuali dengan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita mengatakan bahwa diri kita memang Islam, muslim, pasrah, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau keimanan, belum tentu kita mendapatkan predikat keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan bahwasanya aku ini telah beriman. Kullam tu'minu. Sejatinya kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah aku ini telah Islam, telah muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena memang keimanan itu belum masuk ke dalam dahra kalian dan belum masuk ke dalam dada-dada kalian. Bagaimana tentang ciri bahwasanya orang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan di awal surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang beriman ketika dia diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu wajilat. Ada getaran, ada rasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah, zadatum imana, maka imannya akan bertambah. Ya, hatinya bergetar dan imannya bertambah. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, maka dia akan pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kedudukan ini yang membedakan manzilatun farqun bainal mu'minina wa ghairihi. Suatu kedudukan yang membedakan antara orang itu beriman atau bukan orang yang beriman. Wa manzilatun hiya sifatun lillah qabla an takunu sifah min ba'di khalqihi. Ini merupakan sebuah kedudukan yang miliknya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah. Jadi Allah itu lillahi isma wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 sifat dan nama. Berarti ini bukan termasuk pembatasan bahwasanya Allah hanya memiliki 99 sifat dan nama. Allah ini memiliki nama-nama yang begitu banyak. Sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Au masta'thartahum min ilmil ghaibi 'indak." Atau memang ada di antara nama-nama yang telah engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu. Dan kedudukan ini merupakan salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah berikan kepada sifat di antara makhluknya. Karena memang ada di antara makhluknya dia bersifat dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk ini sama. Kalau kita belajar tentang tauhid wal asma wa sifat, maka ini berbeda. Sebagaimana Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami', yaitu yang Maha mendengar, wal basir, dan juga Maha melihat. Ya, dan pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Dan penglihatannya Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Cukup Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah as-sami', yang Maha mendengar, wal basir, dan Maha melihat. Manzilatun yuhibbuha Allah. Dan ini merupakan sebuah kedudukan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedudukan kita ini bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang dia itu mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang dia itu mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah. Berarti ini menyamakan cinta di dalam kesyirikan. Ya, persamaan cinta kepada Allah ini bisa terjerumus kepada sebuah kesyirikan. Ya, bagaimana kalau misalkan kita melebihi tandingan-tandingan tersebut daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini jelas Allah mengatakan, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang dia mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang dia mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang yang beriman dia lebih mencintai Allah. Dia lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu apapun. Dan kedudukan ini yuhibbuhallah, yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama khalaqallahu dunya kullaha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia semuanya. Jadi di antara nama-nama dan sifat Allah itu Al-Khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah. Yang disembah itu yang menciptakan. Ya, yang disembah dialah yang menciptakan. Sehingga Allah memberikan permisalan. Ya, di dalam Al-Quran. Jadi memang di dalam Al-Quran ini ada permisalan-permisalan agar kita ini bisa berpikir dan bisa mengambil pelajaran. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, duriba mathalan fastami'u lah." Wahai manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada kalian, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah. Bahwasanya yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna dubab walau ijtama'u lah. Mereka itu tidak akan pernah bisa menciptakan dubab lalat. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka semua berkumpul. Dari jin dan manusia, mereka semua berkumpul untuk membuat lalat, mereka tidak akan pernah bisa membuatnya. Wa iyaslubuhumud dubabu syai'a la yastanqidhuhu min. Dan apabila lalat itu mengambil sesuatu dari milik kalian, maka kalian tidak akan pernah bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub. Bahwasanya orang yang meminta dan orang yang diminta ini sama-sama lemah.
Ya, jadi memang makhluknya Allah itu penuh dengan kekurangan. Namanya makhluk yang diciptakan sama Allah pasti ada kekurangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq min sifatil kamal. Allah memiliki sifat yang sangat sempurna. Ya, tetapi Allah yang telah menciptakan maka dialah yang disembah. Dan Allah khalaqal dunya kullaha wa khalaqan nasa kullahum. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dunia dan juga ketika menciptakan manusia semuanya li ajli an tatabayyana hadhihi sifah. Semuanya itu demi untuk diperjelas lagi sifat ini tadi. Li ajli an tatabayyana hadhihi sifah wa tu'lam fi man ju'ilat fi. Dan agar diketahui siapa yang dia termasuk di dalam sifat tersebut. Allah Subhanahu mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? An yaqulu amanna. Dia mengatakan aku telah beriman. Wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka itu tidak diberikan ujian sama Allah. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Bahwasanya kami ini telah menguji orang-orang sebelum kalian. Wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Maka dengan ujian tersebut Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang dusta di dalam keimanannya. Jadi sifat ini adalah sifat as-sidq, sifat jujur, sifat kebenaran. Ya. Jadi memang ada seseorang yang dia memang jujur di dalam keimanannya dan ada seseorang yang dia berdusta di dalam keimanannya. Dan hanya ada dua golongan ini saja. Kalau memang dia orang yang jujur, maka dia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia orang yang berdusta, maka dia di antara dua golongan. Yang pertama, dia orang yang kafir kepada Allah. Yang kedua, dia orang yang munafik. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir." Di antara manusia kecil ini. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang dia mengatakan bahwasanya aku telah beriman kepada Allah. Aku telah beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Padahal mereka itu bukan orang yang beriman. Ya. Yang akan memberikan stempel keimanan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Dan Allah mengatakan meskipun dia telah mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada hari akhir, tetapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang beriman. Yukhadi'un Allah. Mereka itu menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga menipu orang-orang yang beriman di sekitarnya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka itu tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bukan ketika hati yang sakit itu dia berusaha untuk mengobatinya atau menghilangkan penyakit tersebut. Justru Allah akan tambahkan penyakitnya. Fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu yaksibun yak apa? Bima kanu ya'lamun. Bima kanu yakdzibun. Atas apa yang telah mereka dustakan. Jadi mereka itu berdusta di dalam keimanan. Meskipun mereka mengucapkan dengan lisan mereka, tetapi Allah katakan wa ma hum mu'minin, karena mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang tujuannya Allah menciptakan dunia semuanya dan Allah menciptakan manusia untuk diperjelas lagi. Siapakah di antara mereka yang jujur di dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta di dalam keimanannya. Sebelum kita berbicara tentang kejujuran manusia atau kebenarannya manusia, kita akan berbicara dengan sidqullah. Bagaimana kebenarannya Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah ucapannya yang lebih benar daripada ucapannya Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang beritanya, ucapannya lebih benar daripada ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Qul sadaqallah. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang maha benar. Ya. Jadi perintah apa saja yang datang dari Allah itu perintah yang benar. Larangan yang datang dari Allah itu larangan yang benar. Kabar yang datang dari Allah itu kabar yang benar. Ancaman yang datang dari Allah itu ancaman yang benar. Dan janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini janji yang benar. Segala sesuatu yang dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang sangat benar. Ya. Yang sidqullah, ini kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebenarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang diucapkan Nabi, maka ini adalah hal yang benar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Nabi itu dia berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dan bahwasanya Nabi itu dia berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bagaimana ciri orang itu yang benar. Shadiqun, yang benar di dalam keimanannya. Allah Subhanahu mengatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Ya, kalau bisa ayat ini dihafal. Ya, ini menjelaskan semuanya. Allah mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib." Bukan sebuah kebaikan yang utuh ketika kalian itu hanya menghadapkan wajah kalian masyriq wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Yang di timur dia menghadap kepada yang barat dia menghadap ke timur. Laisa minal bir, kata Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib. Hanya salat saja. Ya, ini bukan sebuah kebaikan. Yang dia hanya melaksanakan salat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib, walakinnal birra. Tetapi kebaikan itu apa? Man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Dan beriman percaya kepada hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan mereka beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan beriman kepada para nabi-nabi Allah. Dia percaya. Ya, percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan juga nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya yang pertama, ini fase yang pertama, ini sidqul aqidah. Bagaimana benarnya akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang akidah seseorang sudah rusak, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan. Dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan sifat as-sidq. Ya, jujur. Kalau di dalam berakidah saja dia tidak bisa jujur, bagaimana ketika dia beribadah? Bagaimana ketika dia bermuamalah? Maka akan jauh dari kejujuran. Jadi yang pertama, sidqul aqidah. Bagaimana lurusnya, benarnya akidah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada akidah yang benar kecuali akidah itu berlandaskan Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, "Taraktu fikum syai'ain." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal. Jadi para nabi ini tidak meninggalkan dinar wala dirham. Ya, warisannya para nabi bukan harta. Tetapi mereka yarithunal ilm, mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadaha bihadil wafir. Barang siapa yang dia mengambil bagian ilmu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Dan para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua hal. Taraktu fikum syai'aini lan tadhill ba'dahuma. Yang kalian tidak akan pernah tersesat setelah berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Yaitu kitabnya Allah Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan ayatnya, wa atal mal ala hubbi. Dan dia memberikan hartanya apa yang telah dia cintai. Ya, jadi memang ketika seorang dia menginfakkan apa yang dia cintai, maka ini bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa lebih mendekat kepada kejujuran. Kalau seorang yang dia memberikan yang tidak dia cintai atau yang tidak dia gunakan, yang tidak dia inginkan,
maka ini tidak akan pernah bisa mendapatkan kejujuran di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengatakan wa atal mal, dan dia mengeluarkan hartanya ala hubbi, harta yang dia cintai, dzawil qurbah, yang pertama kepada karib kerabat, ya, karena memang karib kerabat ini lebih pantas untuk kita berikan kebaikan kepada mereka, apalagi kebaikan harta. Dzawil qurbah, yang pertama dzawil qurbah, kemudian wal yatama, kepada orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan kepada orang-orang wabnis sabil di dalam perjalanan, wasailin, dan kepada orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab wa aqamas shalah. Ya, ini berkaitan dengan masalah urusan manusia. Ya, yang pertama urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sidqul aqidah. Yang kedua urusan dia dengan manusia, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nas. Ya, kemudian wa aqamas shalah, dan dia menegakkan salat, wa ataz zakat, dan dia menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka menepati janjinya ketika berjanji. Ya, dan menepati janjinya ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra, dan mereka bersabar ketika al-ba'sa, yaitu ketika perang, wad-dharra, ketika sakit. Bisa dikatakan ba'sa ini ketika dia tidak memiliki harta, ya, maka dia bersabar. Dan dia bersabar ketika sakit. Ba'sa wad-dharra. Kemudian wahinal ba's ulaika alladziina shadaqu. Ya, maka yang ketiga ini hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, hubungan seseorang dengan Allah, hubungan seseorang dengan manusia, dan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, di antaranya salat dan membayar zakat dan bersabar dan menepati janjinya. Ya, maka di sini Allah mengatakan apa? Ulaika alladziina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ya. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Agar ucapan ini sesuai terhadap apa yang ada di dalam hati, ya. Ucapan yang kita ucapkan agar sesuai terhadap apa yang di dalam hati. Jadi bukan seperti orang-orang munafik, yaquluna bi alsinatihim, mereka berbicara dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam dada mereka, tidak ada. Cukup mereka menggunakan di dalam lisan mereka. Ini orang munafik. Kemudian yang tidak sesuai apa yang terjadi di atas muka bumi. Keadaan ini bukan demikian, tetapi dia mengucapkan. Maka ini sebuah kedustaan. Ya, tidak ada yang terjadi, tetapi dia mengucapkan di atas muka bumi ini, maka dia termasuk orang yang berdusta. Dan terkadang kabar yang benar itu menyakitkan. Kabar ini benar, ya. La yazid wala nuqsan, tidak ditambahkan dan tidak dikurangi, karena memang ini kabar benar, ya. Dan kabar benar ini kadang menyakitkan. Benar kabarnya, tetapi menyakitkan. Dan terkadang kabar yang benar itu membahagiakan, ya. Kabar ini membahagiakan, menyakitkan dan membahagiakan. Dan terkadang kabar ini tidak berpengaruh apapun, tidak menyakitkan dan juga tidak membahagiakan, biasa-biasa saja. Ya, kabar biasa saja. Kemudian dan terkadang kabar ini di waktunya dia benar, tetapi di waktunya dia akan menghasilkan dosa. Ya, benar kabarnya, tetapi ketika dia menyampaikan justru dia mendapatkan dosa. Kal ghibah, yaitu seperti orang yang ghibah, yang dia membicarakan manusia yang dia sendiri benci untuk mendengarnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Al-ghibah dzikru akhak, yang kalian menceritakan apa yang ada di dalam diri saudara kalian. Bima yakrah, yang dia benci ketika disebutkan itu. Maka ini termasuk ghibah. Ya. Dan juga di antaranya meskipun benar seperti an-namimah. Ya, namimah ini dia memindahkan satu omongan ke omongan yang lainnya. Memang omongan ini benar. Ya, omongan ini benar, tetapi dia memindahkan omongan ini, dari omongan ini dia pindahkan kembali. Dia pindah omongan dengan niatan apa? Namimah, yang dia mengadu domba. Memang kabarnya benar. Ya, kabarnya benar, tapi dia sampaikan dengan niatan untuk namimah. Ya, maka ini akan menghasilkan dosa.
Lidzalika para ulama mengatakan as-sidqu yahtaj ilal waqfah. Ya, as-sidqu kebenaran, kejujuran ini butuh tempatnya. Jadi orang ini harus menggunakan akalnya. Nanti kita akan masuk ke dalam berkaitan dengan masalah maratibus sidq. Bagaimana tingkatan-tingkatan sidq, dan di dalamnya itu nanti ada tentang masalah akal, ya. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. As-sidqu lughatan al-quwwa fi syai'. Ya, as-sidqu itu secara bahasa artinya adalah kekuatan. As-sab itu kekuatan, ya. Qawiyyun yusamma suduq. Sesuatu yang kuat itu dikatakan bahasanya itu suduk. Ya, ini suduk berarti sesuatu yang kuat. Karena para ulama mengatakan la yasduqu illa qawi. Tidaklah seorang yang dia berbicara benar, berbicara jujur kecuali dia itu orang yang kuat. Ya, la yasduqu illa al-qawi. Idza wajadta rajulan sadiqan fa'lam annahu qawi. Ketika engkau melihat seseorang yang dia berbicara jujur, ketahuilah bahwasanya dia orang yang kuat. Wa idza wajadta rajulun kadzdzab, dan ketika kalian mengetahui orang itu suka berdusta, fa'lam annahu dha'if, miskin. Dia orang yang lemah dan orang yang miskin. Ya, karena memang apa? Kebenaran itu akan menghasilkan kekuatan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, siapa yang lebih kuat? Antara laki-laki ataupun perempuan? Yang Allah gambarkan tentang, ya, sifatnya ini tadi, sifat as-sidq. Laki-laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Hah? Perempuan. Laki, apa dalilnya? Allah mengatakan di dalam surat An-Nur, ya, lirrijal minar rijali shadaqu. Ya, di antara mereka itu ada laki-laki rijal shadaqu yang mereka membenarkan ma ahadullahu alaihi, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka berbaiat kepada Allah. Ya, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak merubah janji mereka, konsekuensi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang dikatakan di situ adalah ar-rijal, yaitu laki-laki yang memang mereka itu menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya qaulul haqqi fi mawatinil halaq. Qaulul haqq fi mawatinil halaq. As-sidqu qaulul haqq, ucapan yang benar di tempat yang membinasakan. Ya, u'tikum mithal. Ada satu misal. Ketika Musailamah al-Kadzdzab, ya, jadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada Musailamah al-Kadzdzab yang dia mengaku bahwasanya dirinya ini adalah nabi. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menulis surat dan disampaikan kepada Nabi. Dan ketika Nabi bermajlis bersama para sahabatnya, ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk membaca suratnya. Ya, kemudian surat ini dibaca sama Ali. Di antara isi suratnya, Musailamah mengatakan, Musailamatur Rasulillah ila Muhammadir Rasulillah. Bahwasanya surat ini dari Musailamah utusannya Allah untuk Muhammad utusannya Allah. Ya, min Musailamatur Rasulillah ila Muhammadir Rasulillah. Amma ba'd, fa inna lillaha qad auha ilayya mithla ma auha ilaik. Bahwasanya Allah itu telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana Allah juga mewahyukan kepada aku. Ya, fa innallaha auha ilayya kama auha ilaik. Wa idza wasala kitabi hadza, dan ketika kitabku ini telah sampai kepadamu, fa'lam annal arda qismatun. Bahwasanya bumi ini dua bagian. Baini wa bainak. Ya, bumi ini dua bagian. Sebagian untukku dan bagian untukmu. Wa nisfu hali wa nisfu halak. Ya, separuh untukmu dan separuh untukku. Ya. Baina faman syaa amana bik faman syaa amana bi wassalam. Barang siapa yang mau berkehendak, hendaklah mereka beriman kepada engkau, dan barang siapa yang mau, hendaklah beriman kepada aku. Wassalam, dan salam. Ya, faghadib, marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Ali untuk menulis surat. Ya, membalas suratnya Musailamah al-Kadzdzab. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Inna arda lillahi yurithu wa man yasha.
Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwasanya surat ini dari Muhammad utusan Allah untuk Musailamatul Kadzdzab. Untuk Musailamah yang pendusta kadzdzab, ya. Kemudian bahwasanya bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa saja Allah kehendaki. Inna ardha lillah yurithu man yasha. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang yang zalim. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditulis surat ini, maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa mengantarkan surat ini kepada Musailamatul Kadzdzab falahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, di sana ada sahabat-sahabat senior. Ya, dan yang mengangkat tangannya seorang pemuda yang berumur 14 tahun yang bernama Habib bin Zaid bin Ka'ab. Ya, Habib bin Zaid bin Ka'ab, yang dia itu mengangkat tangannya dan mengatakan, ana ya Rasulullah. Padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya ada di sana. Dan di sini para ulama mengatakan, mengapa para sahabat yang lainnya itu tidak mau mengantarkan surat yang Rasulullah SAW? Karena di antara mereka hanya ingin hidup bersama Nabi, dan dia tidak mau meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak ingin kalau mereka meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ingin menamai Nabi. Tetapi Habib ini dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fasta'dzan ila walidaik, hendaklah engkau minta izin kepada kedua orang tuamu. Maka Habib pulang ke rumahnya, ya, pulang ke rumahnya, dan dia minta izin kepada orang tuanya. Orang tuanya ini ibunya yang bernama Ummu Amarah. Ummu Amarah ini namanya Nasibah, ya, istrinya Zaid bin Ka'ab, yang dia pernah ikut perang Uhud bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perang Khaybar. Ya, dan juga ada perang Yamama ketika perang bersama Musailamah al-Kadzdzab nantinya, ya, ikut perang. Dan dia selalu menyiapkan air kepada orang-orang yang terluka. Di antara para sahabat Nabi yang mereka terluka ketika perang, maka dia telah menyiapkan medisnya, airnya dia siapkan, dan dia bahkan perang, ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Nasibah, ya, Ummu Amarah, seorang wanita. Ketika anaknya ini datang kepada ibunya dan dia mengatakan al-jannah, katanya Nabi surga, langsung dipakaikan kafan. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan al-jannah, balasannya surga, maka Ummu Nasibah, Ummu Amarah ini telah menyiapkan kain kafan untuk anaknya. Disiapkan kain kafan dan diantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ketika disampaikan kepada Nabi dan diterima suratnya dan di perjalanan, ya waladi, kata dia, wahai anakku, apabila engkau, ya, lau mazzaqat wa ahraqat, meskipun engkau itu dibakar, engkau dipukul, engkau diapapun, kul, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jangan kau percaya kepada Musailamatul Kadzdzab. Ya, itafaqna, sepakat. Ya, dan dia berangkat menuju Najd. Ya, perjalanan sangat jauh. Ya, dataran tinggi ke Najd. Dia jalan kaki, ya, menuju Najd mengantarkan suratnya Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di Najd, ya, dan sampai di singgasana Musailamatul Kadzdzab, maka Habib mengatakan, hamaltu kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah membawa surat balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ma indak, katanya. Coba engkau baca. Apa yang kau baca? Maka dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Muhammadir Rasulillah ila Musailamatul Kadzdzab. Ya, masih sampai Musailamatul Kadzdzab. Maka Musailamah mengatakan, ana kadzdzab, dia bilang. Apakah ana kadzdzab? Wa anta madza taqul? Kalau engkau, apa yang kau katakan? Aqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Muhammadir Rasulillah wa anna Musailamatul Kadzdzab. Ya, inna ardha lillahi yurithuha man yasha wa la udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya, kemudian dia mengambilkan pedang, kemudian dia digeser semua, ya. Setiap badannya Habib ini terkena pedang. Ya, dibeset dengan pedang semuanya. Ya. Kemudian kul man ana, katakan siapa aku? Maka dia mengatakan min Muhammadir Rasulillah wa anta Musailamatul Kadzdzab. Ya, ini posisinya sudah darah semua. Dia mengatakan tetap engkau Musailamatul Kadzdzab. Ya, maka dia mengambil pedangnya kembali dan dipotong kecil-kecil badannya Habib ini tadi. Ya, dipotong kecil-kecil. Ya, qata'an kitan ribhan, katanya. Sedikit demi sedikit dipotong sama Musailamatul Kadzdzab. Dan berita ini sampai kepada ibunya.
Ya, sampai kepada ibunya, dan ibunya mengatakan al-iktisalu alayya haramun hatta aqtulu Musailamatul kadzdzab. Bahwasanya memandikan jenazahku hukumnya haram sampai aku membunuh Musailamatul kadzdzab. Ya, dan pada akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka perang bersama Musailamatul kadzdzab, ya. Dan di sana juga ada Wahsy, dan yang membunuh, dan juga ada ibunya ikut perang di sana, dan dia juga membawa pedangnya. Dari sana ada Abdullah, saudaranya Habib bin Zaid bin Ka'ab. Dan ternyata Musailamatul kadzdzab dibunuh ketika perang Yamamah, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana sidqu, kebenaran, ya, fi mawatinil halak. Dia mengucapkan benar di tempat yang membinasakan, ya, tetap dia mengucapkan kebenaran. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Asbabus sidq, kullu wahid minkum yuridu an yakuna shadiqan. Di antara sebab-sebab kebenaran, dan di antara kalian pasti menginginkan punya sifat as-sidq. Idza wajadta sidq, dan ketika kalian mendapatkan di dalam sebab-sebab ini kebenaran, maka engkau termasuk orang yang benar. Wa idza faqadta sidq, dan ketika kalian menghilangkan di antara sebab-sebab ini kebenaran, maka kalian bukan termasuk orang-orang yang jujur. Yang pertama al-aqlu, yaitu akal, ya. Jadi Allah ini memberikan kepada kita akal. Idza wajadta rajulan sadiqan fa'lam annahu aqil. Ketika kalian mendapati orang itu senantiasa berbicara jujur, ya, sikapnya jujur, ucapannya jujur, fa'lam annahu aqil, ketahuilah dia itu orang yang berakal, ya, dia yang menggunakan akalnya. Idza wajadta rajulun kadzdzab, dan kalian dapati orang yang dia berdusta, ucapannya dusta, ya, perbuatannya dusta, fa'lam annahu laisa biaqil, ketahuilah bahwasanya dia bukan orang yang berakal, tidak menggunakan akalnya. Ya, kalau dibaca dalam Al-Qur'an selalu Allah mengatakan, ya, inna fi dzalika laayat liulil albab. Ini ayat bagi orang-orang albab yang menggunakan akalnya. Dan juga Allah mengatakan wa idza nadaitum ila shalah, dan ketika kalian ajak mereka untuk melaksanakan salat, ya, wa idza nadaitum ila shalah ittakhaduha huzwan wa la'iba, dan mereka menjadikan ajakan ini huzwan wa la'iba, yaitu seperti permainan dan senda gurau. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, karena Allah katakan mereka itu bukan orang yang berakal, ya, bukan orang yang berakal, berarti dia tidak menjalankan sidqul akidah, bagaimana benarnya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, mereka itu adalah orang yang tidak berakal, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu al-ilmu syar'i. Kullama zada ilmu syar'il Islam, ya, setiap kali bertambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu dalam segala aspek, ya. Setiap kali bertambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu wa'iduhu, bagaimana tentang ancaman-ancaman Allah dan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, zada sidqu fil qawli wal amal, maka akan bertambah sikap jujur kita di dalam perbuatan dan ucapan kita, ya. Makanya ilmu ini masdar kulli khair, sumbernya segala kebaikan. Sedangkan kebodohan, kejahilan, masdar kulla syarr, dan sumber segala keburukan. Makanya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang berilmu. Orang kalau dia memiliki ilmu, maka dia berjalan di atas keyakinan. Kalau dia sudah yakin, maka dia akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah. Siapakah mereka? Al-ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu. Orang yang dia tidak memiliki ilmu, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengatakan apa saja mereka inginkan. Ya, pentingnya seorang dia belajar ilmu. Kullama zada ilmu syar'i, dan setiap kali bertambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah rasa jujur kita, keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu al-muru'ah. Yaitu al-muru'ah. Al-muru'ah ini yaitu berkaitan dengan masalah akhlak, wibawa, ya. Orang kalau memang dia tidak jujur, maka dia tidak ada wibawanya. Tidak ada wibawa. Sebaliknya orang yang dia jujur, maka dia memiliki wibawa dan akhlak yang baik. Kemudian terakhir, yang keempat yaitu hubbus syuhrah, yaitu cinta sama apa? Syuhrah, ketenaran. Dia tidak berakal. Orang ini tidak berakal dan juga tidak punya ilmu.
dan dia juga tidak memiliki akhlak. Tetapi karena hubbus syuhrah, dia ingin mencintai ketenaran saja. Kalau memang dia mempunyai sifat jujur, maka dia akan tenar. Yang dia cari ketenaran. Ya, karena memang kejujuran ini dia cari agar dia tenar. Maka ini hubbus syuhrah. Ya, tidak punya akal, tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak, tetapi karena hubbus syuhrah. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada maratibus sidqi. Ya, di antara maratibus sidqi, tertib, ya, tahapan-tahapan tentang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ada beberapa, ana ringkas ya. Yang pertama madkhalus sidq, sebagaimana Allah mengatakan wa qur rabbi adkhilni madkhala sidq wa akhrijni makhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kemudian mukhraja sidq, yang kedua mukhraja sidq, yang ketiga lisanus sidq, yaitu lisannya sidq. Sebagaimana Allah mengatakan waja'alnahum lisana sidqin aliyah, dan kami jadikan mereka itu lisanus sidq aliyah, yang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian qadama sidq, ya qadama sidq ini sebagaimana Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Ya, mereka mendapatkan qadama sidqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu maq'adus sidq. Ya, maq'ad ini tempat duduk. Ya, maq'ad tempat duduk. Dan di sini ada dua macam. Yang pertama, wa inna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Ya, bahwasanya kami ini yaitu para jin iblis memiliki tempat duduk di langit. Ya. Jadi memang ada maq'ad al-kadzib, tempat duduk yang berdusta sebagaimana jin ini tadi. Ya, wa inna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastamil 'ana yajid lahu shihaban rasada. Ya, jadi mereka itu mendengar berita-berita dari langit sebelum dilemparkan panah-panah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu maq'adus sidq. Sebagaimana Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yaitu mereka berada di maq'ad as-sidq. Kemudian maq'ad as-sidq ini ada satu kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika perang Hunain. Ya, anak tutup di sini. Kayaknya sudah ngantuk semua ini. Ketika perang Hunain, ini berkaitan masalah kejujuran iman. Ya, kembali kepada kejujuran iman. Ketika perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika selesai perang Hunain, maka selesai perang itu biasanya mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membagikan. Ini lihat bagaimana adilnya, jujurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ini subhanallah, kalau kita belajar membaca kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati Nabi ini orang yang paling adil. Ya, orang yang paling adil, bahkan itsar, yang dia pendahulukan orang lain daripada dirinya. Ya, di antaranya ketika perang Badar pun. Ya, ketika perang Badar ada 300 pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu hanya memiliki 2 ekor kuda. Ya, punya 2 ekor kuda saja. Ketika mau perang ini, ketika perang Badar. Ya, dan pasukan mereka itu ada sekitar 1000 orang dan pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 300 orang. Dan 2 ekor onta itu, 2 ekor kuda ini dibawa oleh Zubair bin Awam dan juga Miqdad al-Aswad yang membawa kuda ini tadi. Sedangkan 70 ekor onta itu dinaiki oleh 3 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 sahabat naik onta. 1 onta dinaiki 3 sahabat. Berangkat ke Badar. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi naik onta bersama Ali bin Abi Thalib dan juga Marsyad al-Ghanami. Ya, naik. Dan maunya Ali sama Marsyad ini, kalau Nabi itu ketika naik onta biarkan Nabi saja naik, kita yang jalan. Ya, tetapi Nabi tidak. Kita gantian secara adil. Berjalan menuju Badar gantian. Padahal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Nabi. Dan ketika selesai perang Hunain, maka Nabi ini membagikan ghanimah. Dibagikan ghanimah fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Dan ketika orang ini dibagikan ghanimah, maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ma ala hada bai'atuk. Wahai Rasulullah, bukan karena ini aku berbaiat kepada engkau. Jadi dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bai'atil aqabah. Baiat sama Nabi, janji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi dan berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ala hada bai'atuk."
Wahai Rasulullah, bukan karena harta ini aku berbaiat kepada engkau. Ma'ala hadza bay'atuk. Innama bay'atu an ya'ti sam min huna wa yakhruj min huna. Bahwasanya aku berbaiat kepada engkau agar masuknya panah itu masuk dari sini dan keluar dari sini. Ya, bay'atuk idza dakhala sam min huna wa kharaja min huna. Al hadza bay'atuk. Ma nuridu dunya. Kami tidak meminta dunia. Mana bagau dunia. Dan kami tidak menginginkan dunia. Dan ditinggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya, Nabi mengatakan ketika orang ini keluar, qala Nabi SAW, in yasduq hadzal rajul yasduquhullah. Kalau memang orang ini benar terhadap apa yang dikatakan, maka Allah akan membenarkan ucapannya. Ya. Tidak lama demikian, ternyata orang ini dia terkena saham. Ya, terkena anak panah masuk dari sini dan keluar dari belakang. Dan Nabi Muhammad SAW ikut yang mengantarkan jenazahnya dan ikut menguburkan jenazah sahabat ini tadi. Ya, in yasduquhullah. Kalau memang dia benar, maka Allah akan membenarkan ucapannya. Ya, masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah, yaitu sedikit ya berkaitan masalah as-sidq. Seharusnya pelajaran ini sangat panjang yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Asy-Shinqiti hafizahullah taala. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Paham ya? Jelas? Jelas atau belas? Jelas insyaallah. Baik, masyaallah mukminin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada hari ini. Ana tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian masuk ke dalam barisan orang-orang yang jujur. Jujur di dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujur di dalam urusan muamalah. Bagaimana muamalah antara dirinya dan kepada manusia yang lainnya. Dan kelak nantinya orang demikian Allah mengatakan liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Maka Allah akan membalas kepada orang-orang yang jujur itu atas kejujuran mereka pada hari kiamat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan di tempat yang jujur, tempat yang benar, dan dikeluarkan dari tempat yang benar, dan kelak nanti berada fi maq'adis sidqin 'inda malikin muqtadir. Wallahu ta'ala alam. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.